hikmah daripada iddah 3 kali suci agar rahim perempuan itu tidak tercampur dengan laki-laki yang atau suami yang baru. Ya, jadi suaminya yang terdahulu telah terhapus, bersih, tidak ada sisa lagi. Ternyata bukan di fisik saja, tapi di alam-alam istilahnya bawah mata kita harus mikroskop perlu alat yang baru itu katanya di kromosom itu masih ada. Kromosom itu kan tidak bisa dilihat di bawah kaca pembesar pun nggak bisa, masih harus alat lebih canggih lagi. Jadi itu hukumnya, hikmahnya kenapa anjurkan iddah. Dan iddahnya wanita yang meninggal, jika ia mati, suami 4 bulan 10 hari iddahnya, yang pernah haid atau tiada, pernah diwata atau tiada. Nah, jadi kalau meninggal suami itu beda dengan yang tadi, yang 3 bulan atau 3 kali suci, tapi iddahnya 4 bulan 10 hari. Kenapa beda? Apa hikmahnya? Karena kalau wanita itu cerai, pasti ada benci. Tubuhnya ini menolak juga sisa-sisa bekas-bekas suaminya itu. Makanya prosesnya lebih cepat. Cukup 3 kali suci atau 3 bulan udah selesai. 90 hari lah selesai. Tapi kalau wanita itu ditinggal oleh suaminya, dia masih ada rindu dengan suaminya. Dia masih berkabung. Nah, maka iddah wanita yang suaminya meninggal lebih panjang. 4 bulan 10 hari, bukan 100 hari. Sebagaimana biasanya kita ketahui. Jadi kalau 4 bulan 10 hari berarti 130 hari. Jadi lebih panjang lagi. Nah, kemudian, dan jika bercerai sebelum diwata, tidak ada iddahnya. Jadi kalau udah menikah, belum ada dukhlah, maka terjadilah perceraian, maka tidak ada iddahnya. Dan yang selainnya separuh iddah orang yang merdeka. Maksudnya di sini jariyah. Dan iddah jariyah yang pernah haid 2 kali haid dan sucinya, dan yang lain selainnya separuh iddah orang merdeka. Ini kalau perempuannya itu jariyah atau sahaya. Nah, jadi sahaya itu kan seperti barang, bisa diperjualbelikan dan sebagainya. Jadi kalau dan dia boleh dilakukan dinikmatilah oleh pemiliknya. Nah, si jariyah ini pun harus beriddah supaya supaya tidak tercampur air mani orang yang terdahulu dengan yang baru, pemilik tuan yang baru. Nah, jadi tahu siapa yang dulu yang memiliki anak ini, jadi sehingga tidak terjadi sengketa atau rebutan. Dan iddah orang bunting merdeka atau jariyah dengan sebab mati, talak, fasakh sampai beranaknya. Nah, ini menurut beliau berbeda lah. Jadi kalau wanita hamil dicerai oleh suaminya atau meninggal suaminya atau fasakh, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Karena hikmah untuk iddah ada lagi. Udah jelas nih, hamil melahirkan, anak siapa? Anak yang sebelumnya. Nah, jadi iddah itu disyariatkan tujuannya untuk istibra'ur rahim. Istibra'ur rahim artinya mensucikan rahim dulu supaya tidak tercampur antara suami dulu dengan suami yang baru. Syekh Ali Tontawi pernah ditanya kepada beliau bahwa ada seorang perempuan bercerai, lalu dia melahirkan dalam waktu 6 bulan.
bersuami lagi, tapi 6 bulan. Anak siapa? Jadi kata beliau pasti itu anak suaminya yang pertama. Jadi kaget orang, kok cepat sekali jawabannya, gimana? Karena kata beliau di bawah 6 bulan itu, bukan 6 bulan, di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan itu tidak ada, pasti nikah, pasti anak itu tidak mungkin lahir. Jadi kalau dia lahir berarti itu anak suaminya yang pertama. Berarti di sana iddahnya nggak benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi dalam ayat itu, wala yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihim. Allah serahkan kepada seorang perempuan dan Allah percaya kepada perempuan itu agar tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Ya. Jadi ketika dia bercerai, masa iddah selesai tapi hamil, dia tidak boleh berdiam, harus ngomong sama suaminya, saya hamil. Berarti masa iddahnya lebih panjang lagi. Dan dia tidak boleh menikah. Saya sedih mendengar ada perempuan-perempuan yang begitu suaminya meninggal 100 hari dia nikah. Dan celakanya nikahnya di bawah tangan, dan yang menikahkannya itu penghulu orang yang ngerti agama. Ngerti entah mengerti atau bodoh atau nggak tahu, nggak ngerti. Jadi di sini dua pelanggaran dari perempuan itu sendiri, yang kedua pelanggaran daripada si penghulu. Oleh karena itu saudara-saudara laki-laki lah, ingat dalam kehidupan ini, jangan sekali-kali menikahkan orang. Walaupun teman dekat sekali minta tolong banget dengan kamu, tolong nikahkan saya, di bawah tangan jangan sama sekali lakukan. Kenapa? Karena orang enaknya, kita dosanya. Kita nggak tahu itu terjadi manipulasi. Setahu saya kalau orang itu mau nikah di bawah tangan pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Baru-baru ini saya diceritakan oleh om saya. Jadi kata beliau ada perempuan menikah di bawah tangan, tapi ayahnya tidak setuju. Jadi kata beliau, tanya aja ya kamu, kenapa? Jadi karena nggak setuju. Ternyata kata ayahnya, dia belum beres urusannya sama suaminya yang dahulu, kok bisa nikah lagi. Ini kenapa? Karena hukum-hukum semacam ini kita tidak ngerti, kita tidak paham. Jadi wajib hukumnya setiap pemuda-pemudi memahami hukum nikah ini, hukum iddah, hukum talak dalam rumah tangga sebelum dia menikah, agar tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Nah, kemudian kata beliau, diwajibkan atas suami yang mentalak raj'i memberikan belanja dan tempat bagi istrinya yang masih di dalam iddah, melainkan jika ia nusyuz di waktu sebelum talak atau di dalam iddahnya. Talak raj'i yakni talak yang masih bisa rujuk, bisa kembali. Nah, talak itu ada diberi jatah untuk suami 3 kali. Talak, maka masuklah iddah. Tadi kalau masih subur 3 kali suci, kalau tidak subur 3 bulan namanya, diberi waktu. Kalau dia balikan itu namanya rujuk. Kalau dia talak lagi, rujuk lagi. Nah, kalau yang ketiga kali sudah tidak ada lagi rujuknya. Apakah dengan talak rujuk itu apa kewajiban suami? Kewajiban suami tetap beri nafkah. Artinya biaya hidup dalam 1 bulan berapa? Ya, kalau sekarang ini perhitungan pengadilan itu kurang lebih 3 juta. Jadi kalau 3 bulan itu 9 juta. Tambah 3 juta itu belum masuk tempat tinggal. Jadi kalau dia punya rumah, nggak boleh diusir dari rumahnya. Jadi selama cerai masih masa iddah, istrinya di rumah, tidak boleh minggat kemana-mana.
kecuali dia si istrinya yang nusyuz. Apa arti nusyuz? Dia yang meninggalkan rumah. Maka gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah dan gugur kewajiban memberikan tempat. Makanya jangan biasakan, kalau bisa bukannya biasakan, sama sekali jangan, kalau bertengkar suami istri jangan tinggalkan rumah. Walaupun rumah orang tua di sebelah rumah, tetap harus berada di rumah ya, agar ada nanti bisa aja karena dalam hidup keluarga ini kan katanya bertengkar itu garamnya ya, bisa terjadi selisih paham, selisih selera ya. Jadi kalau